Oshinoko. Gue speechless banget. Selamat datang lagi di kamar gue di Kamar Rama. Gue baru aja nonton Oshinoko. Kalau kalian nggak mau ke-spoil dengan apa yang mau gue share di video ini, kalian bisa nonton dulu. Bahkan kalian bisa nontonnya gratis di B-Station. Gue nonton ini juga di B-Station. Dan dari awal video ini, gue akan menyarankan at least kalian nonton dulu episode satunya ini. Karena memang waktu video ini dibuat baru satu episode. Dan durasinya 80 menit. Jadi siapin sedikit waktu yang nyantai buat nonton. Tapi ini harusnya cuma berlaku di prolog ya, durasinya yang sepanjang ini. Oshinoko, ini adalah anime adaptasi manga dengan judul yang sama. Ditulis oleh Aka Akasaka dan diilustrasikan oleh Mengo Yokoyari. Animenya sendiri dibuat oleh studio Doga Kobo. Studio di balik anime seperti Plastic Memories, Gekkan Shoujo no Zaki-kun, Dumbbell Nankilo Moteru. Soal cerita, simpelnya Oshinoko yang diterjemahkan jadi anaknya Oshi. Ya, kalau kalian nggak tahu arti Oshi, Oshi ini istilah dalam dunia idol dan seleb Jepang, itu kurang lebih orang yang saya suka dan saya support. Nah, jadi judulnya sedikit menjelaskan ya, tapi ada sedikit bumbu supranatural di sini. Jadi di sini ada dua orang yang terakhir kembali atau reinkarnasi sebagai anak kembar dari si Oshi yang bernama Hoshino Ai. Yang pertama namanya Aquamarine, dan yang kedua namanya Ruby. Bentar, idol punya anak, itu dia. Punya pacar aja, fansnya bisa koar-koar. Punya deket sama cowok aja, fansnya bisa koar-koar. Ini bisa punya anak, kembar pula. Kurang lebih simpelnya seperti itu ceritanya. Gue sendiri nggak bisa menceritakan sinopsis cerita Oshinoko lebih lanjut tanpa meng-share experience gue juga. Wow banget. Gue bener-bener nggak nonton trailernya ya guys ya. Cuman banyak teman-teman gue yang menyarankan gue buat nonton Oshinoko ini. Jadi gue tonton lah. Feeling gue pas nonton bener-bener campur aduk. Dan dari feel-nya nonton idol anime yang biasanya cerah ceria, lovey-dovey dan lain-lain, tiba-tiba berubah jadi drama slice of life yang sedikit sendu dan ya sedikit bikin lo berpikir dengan sedikit bumbu supernatural ya kan, karena kan ya ada reinkarnasi di sini. Dan lalu dalam satu adegan 5 menit menjadi sebuah anime detektif yang terasa gelap banget. Ya, ada twist yang merubah total dari feel dari anime ini atau manga ini atau ya cerita inilah, cerita Oshinoko ini. Oke, yang gue lihat dari episode 1 Oshinoko adalah kehidupan beridol atau seleb itu tidak seindah kehaluan fansnya. Bahkan Hoshino Ai di sini sebagai idol mengakui kalau apa yang dia berikan itu adalah kepalsuan, kebohongan. Senyum palsu, kebahagiaan palsu, yang ia harap semua kepalsuan dan kebohongan tersebut suatu saat akan terwujud dan menjadi nyata. Kurang lebihnya ngikutin istilah fake it till you make it, yang kayaknya bisa negatif, tapi dari sudut pandang yang lain ini sebenarnya perlu. Jadi apabila kita takut, tapi berpura-pura berani, dan selalu begitu, perlahan tapi pasti kita akan bisa mengatasi rasa takut kita tanpa harus berpura-pura lagi. Dan ini yang kurang lebih diterapkan oleh Hoshino Ai. Dengan latar belakang yang diceritakan pendek dalam anime ini, Ai itu punya masalah dengan memberikan cinta atau menyatakan cinta kepada orang lain. Ia takut dia tidak bisa memberikannya kepada fans-fansnya, bahkan ke orang terdekatnya. Ia tidak bisa dengan sepenuh hati bilang, I love you, aku cinta kamu, I shiteru yo, gitu ya. Namun, ia tetap melakukannya karena berharap kebohongannya ini bisa terwujud dan jadi nyata. Di mana ia bisa benar-benar mencintai orang lain dan akhirnya itu terwujud. Walaupun ia menyadarinya dan mewujudkannya di akhir hayatnya. Ya, jujur gue adegan ini ngena banget di gue dan gue nahan air mata banget waktu nonton karena pengen nonton. Di sini gue jadi ngelihat sosok Hoshino Ai ini itu adalah orang yang benar-benar hebat. Ia bahkan masih hafal nama fansnya yang jadi pencabut nyawanya. Gue udah speechless banget dan 80 menit nonton prolog Oshinoko ini berasa ngisi banget dan gue pengen lanjut nonton terus ke episode berikutnya. Dari sini fokus akan lebih ke Aqua dan Ruby yang beranjak remaja, di mana terutama Aqua mau menyelam ke dalam dunia hiburan hanya untuk menyelidiki apa akar dari pembunuhan Hoshino Ai, ibunya. Gue sendiri belum bisa ngasih nilai buat Oshinoko ini karena memang baru mulai animenya. Ya seperti yang gue bilang tadi, baru episode 1 pada saat video ini dibuat. Dan gue sendiri menahan diri
tidak untuk baca manganya. Karena emang jujur, secara visual Doga Kobo melakukan pekerjaan yang sangat baik di anime ini. Animenya itu warnanya tuh memanjakan mata banget. Jadi gua sangat mensuggest kalian untuk nonton anime ini. Baik suka ataupun tidak, itu tergantung selera kalian masing-masing. Tapi tidak ada salahnya dicoba dulu sebelum kalian komen. Gue sendiri akan terus nonton anime ini, karena jujur anime ini seger banget di tengah kumpulan anime isekai yang menurut gue sudah mulai membosankan. Kalau menurut kalian sendiri bagaimana? Coba tulis di kolom komen. Dan kalau kalian pengen tahu pendapat gue tentang Genshin, game-game lain, ataupun anime yang ada, jangan lupa subscribe Kamarama.